Oke, bentuk terakhir dari pernyataan yang kita kenalkan di sini adalah konjektur. Konjektur adalah sebuah proposisi yang diduga sementara bernilai benar. Tetapi dugaan ini baru didasarkan pada informasi awal yang tidak begitu lengkap, dipadu dengan intuisi para ahli. Tetapi bukti formalnya belum ada. Nah, konjektur di dalam matematika ini mirip seperti hipotesis dalam ilmu sosial. Salah satu konjektur yang cukup tua usianya adalah konjektur Fermat yang dirilis pada tahun 1637. Bunyinya sebagai berikut. Persamaan X pangkat N ditambah Y pangkat N sama dengan Z pangkat N tidak memiliki solusi bulat untuk N lebih dari atau sama dengan 3. N-nya bilangan asli. Namun untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, itu tidak ada masalah. Sebagai contoh, N sama dengan 1, kita peroleh persamaannya adalah X ditambah Y sama dengan Z. Kita bisa mengambil X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Dan masih tak berhingga banyak solusi bulat yang lainnya. Begitu juga untuk N sama dengan 2. Persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Kita bisa mengambil 3, X-nya, Y-nya 4, Z-nya 5. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Itu yang kita kenal dengan triple Pythagoras. Jadi 3, 4, 5. Masih ada yang lain. Masih ada 6, 8, 10. Dan masih tak berhingga banyak triple Pythagoras yang lainnya. Nah, namun ini saya kembalikan lagi bahwa sebelum dipecahkan oleh Andrew G. Wiles pada tahun 1993, pernyataan ini tidak ada buktinya sampai Fermat meninggal. Nah, baru tahun 1993 si Andrew dari Princeton University bisa membuktikan pernyataan ini. Pernyataan ini memang benar adanya. Ya, maka sejak saat itu konjektor ini berubah menjadi proposisi karena nilai kebenarannya sudah pasti. Oke, saya kira itu beberapa jenis pernyataan di dalam matematika yang kita kenalkan pada kuliah pertama fondasi ini. Berikutnya kita masuk ke salah satu operator daripada proposisi, yaitu negasi. Jadi negasi ini adalah pengingkar. Kalau P sebuah proposisi, maka negasinya simbolnya seperti ini. Ya, simbolnya seperti ini dibaca dengan negasi P. Ya, dibaca neg P, bisa juga dibaca dengan bahasa Indonesia bukan P atau tidak P. Jadi kuncinya sederhana, nilai kebenaran proposisi dan negasinya selalu bertolak belakang. Artinya kalau proposisinya benar, maka negasinya salah. Sebaliknya, kalau proposisinya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Nah, ini kita bisa terapkan untuk menutup kuliah ini pada sebuah puzzle logika sederhana. Ini masuk kategori matematika rekreasi ya. Nah, ini ceritanya ada 3 siswa. Katakanlah si A, si B, dan si C. Mereka berasal dari 2 kelompok yang berbeda, yaitu kelompok penjujur, yaitu orang yang kalau bicara itu bicara yang sesungguhnya. Kemudian kelompok yang lainnya kelompok pembohong. Kelompok pembohong ini bicara sebaliknya. Nah, sang guru bertanya kepada A, apakah kamu jujur? Kata guru tadi. Kemudian A menjawab. Namun jawaban si A itu tidak jelas. Barangkali satu, suaranya memang tidak jelas, tidak terdengar oleh gurunya, atau barangkali dia memalingkan muka. Nah, selanjutnya sang guru bertanya kepada si B. Si B, apa jawaban si A tadi? Nah, si B menjawab, Pak atau Bu, dia itu penjujur. Itu jawaban si A tadi. Nah, di lain pihak, si C memberikan pernyataan. Jangan percaya Pak, si B tadi pembohong. Nah, gurunya bingung ya. Terus apa yang dapat kita simpulkan? Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, berikut ini akan ada video. Namun sebelum kalian tonton video penjelasan tentang analisis daripada puzzle ini, silakan dicoba dulu ya untuk menyelesaikan dengan cara sendiri. Baru nanti dapat atau tidak dapat, ya terpecahkan atau tidak terpecahkan, nanti dibandingkan hasilnya dengan video penjelasan yang akan disampaikan oleh Mbak Isnevi sebagai berikut. Terima kasih. Oke,
Saya di sini akan membahas terkait puzzle rekreasi matematika yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya. Di sini diketahui ada seorang guru dan 3 siswa, yaitu siswa A, B, dan C. Yang pertama, guru di sini bertanya kepada A, apakah A penjujur atau pembohong? Jawaban A ternyata tidak jelas. Kemudian, oleh karena A ini menjawab tidak jelas, guru bertanya kepada siswa B, apakah jawaban A tadi? Kemudian B menjawab, si A menjawab bahwa dia jujur. Kemudian tidak lama, si C juga menimpali pernyataan si B dengan berkata, jangan percaya Bu, si B adalah pembohong. Bagaimana kita dapat menyimpulkan mana yang penjujur dan mana yang pembohong di antara ketiga siswa tadi? Oke, untuk menentukannya, pertama kita perhatikan dulu untuk siswa A. Siswa A di sini tidak jelas ya, dia berkata apa. Bisa tidak kita mengidentifikasi apa yang akan dia katakan? Oke, di sini karena hanya ada 2 kemungkinan, penjujur atau pembohong, kita pertama andaikan terlebih dahulu A ini seorang penjujur. Andai A penjujur, maka apa yang akan dia katakan? Pasti dia akan berkata, saya penjujur. Karena seorang penjujur itu pasti berkata sesuai dengan kenyataannya atau berkata yang sebenarnya. Oke, pada kondisi A penjujur, pernyataan yang dikatakan adalah saya penjujur. Yang kedua, andai A itu seorang pembohong, apa yang akan dia katakan? Ingat, seorang pembohong itu selalu berkata tidak sesuai atau selalu berkebalikan dengan kenyataannya ya. Karena A di sini kita mengandaikan pembohong, tidak mungkin dia mengaku saya pembohong, tidak mungkin. Pasti dia akan berkata, tetap saya adalah penjujur. Nah, dari 2 kondisi ini atau 2 pengandaian ini, kalimat yang dikeluarkan A tetap saya seorang penjujur. Sehingga kita perhatikan pernyataan kedua yang si B ini. B mengatakan si A menjawab bahwa dia jujur. Artinya pernyataan B atau apa yang dikatakan B itu benar ya. Karena apapun keadaan si A, dia tetap mengatakan bahwa dia penjujur. Sehingga di sini kita peroleh bahwa si B itu adalah seorang penjujur. Lalu bagaimana dengan si C? Si C mengatakan jangan percaya Bu, si B pembohong. Padahal kenyataannya si B seorang penjujur. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa si C adalah seorang pembohong. Nah, kita sudah memperoleh seorang penjujur adalah si B dan seorang pembohong adalah si C. Lalu bagaimana dengan si A? Apakah dia penjujur ataukah pembohong? Nah, di sini sampai kiamat pun kita tidak dapat mengetahui kondisi atau keadaan aslinya si A ya, apakah dia penjujur maupun pembohong. Karena dari awal juga dia tidak jelas apakah yang dikatakan oleh siswa A ini. Oke, demikianlah pembahasan dari puzzle 1 rekreasi matematika ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.